Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, total nilai ekspor mencapai 185,3 miliar US dollar atau naik sebesar 7,720% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hari ini BPS akan merilis beberapa indikator antara lain ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang, inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata, dan juga mengenai perkembangan transportasi. Kita masuk ke materi rilis hari ini. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor bulan Agustus tahun 2025. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, total nilai ekspor mencapai 185,3 miliar US dollar atau naik sebesar 7,720% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat 9,04 miliar US dollar atau turun 14,14%. Nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,15% dengan nilai 176,09 miliar US dollar. Jika dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian. Sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non migas Januari hingga Agustus 2025 dengan andil sebesar 12,26%. Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar yaitu minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, barang perhiasan dan barang berharga, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utama ekspor, nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat 40,44 miliar US dollar atau naik sebesar 8,68% dibandingkan periode Januari-Agustus tahun 2024. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun lalu, pada Januari hingga Agustus 2025, ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ASEAN, dan Uni Eropa mengalami peningkatan. Sementara untuk ke negara India mengalami penurunan. Pada Agustus 2025, nilai ekspor mencapai 24,96 miliar US dollar atau naik 5,78% dibandingkan Agustus 2024. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,07 miliar US dollar atau turun 10,88%. Nilai ekspor non-migas tercatat naik sebesar 6,68% dengan nilai 23,89 miliar US dollar. Peningkatan nilai ekspor Agustus 2025 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati dengan kode HS15 naik 51,07% dengan andil 5,18%. Dua adalah logam mulia dan perhiasan atau kode HS71 naik sebesar 34,76% dengan andil 1,02%. Selanjutnya adalah nikel dan barang daripadanya atau kode HS75 naik sebesar 35,34% dengan andil 0,98%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektor. Pada Agustus 2025, total ekspor non-migas sebesar 23,89 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 0,60 miliar US dollar. Sektor pertambangan dan lainnya 3,47 miliar US dollar. Dan sektor industri pengolahan sebesar 19,82 miliar US dollar. Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan dengan sektor pertambangan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Peningkatan nilai ekspor non-migas terutama terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 11,68% dengan andil sebesar 8,78%.
Peningkatan secara tahun ini utamanya didorong oleh meningkatnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, barang perhiasan dan barang berharga, serta semikonduktor dan komponen elektronik lainnya. Pada bagian ini, seperti biasa, saya akan menjelaskan lebih detail kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2025, yaitu besi dan baja, batu bara, serta CPO dan turunannya. Total ketiganya memberikan share sekitar 28,87% dari total ekspor non-migas Indonesia pada periode yang sama, yaitu Januari hingga Agustus 2025. Nilai ekspor besi dan baja naik sebesar 10,24% secara kumulatif. Nilai ekspor batu bara turun 20,99% secara kumulatif. Nilai ekspor CPO dan turunnya naik sebesar 35,23% secara kumulatif. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama ekspor sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 41,82% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari hingga Agustus 2025. Nilai ekspor non-migas ke negara Tiongkok tercatat 40,44 miliar US dollar, yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya. Besi dan baja juga merupakan komoditas yang mencatatkan penambahan nilai ekspor non-migas tertinggi ke Tiongkok secara C2C, yaitu naik sebesar 1,79 miliar US dollar. Total nilai impor mencapai 155,99 miliar US dollar atau naik sebesar 2,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 21,11 miliar US dollar atau turun 12,82%. Nilai impor non-migas tercatat senilai 134,88 miliar US dollar atau naik sebesar 4,85%. Jika kita lihat menurut penggunaan, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada barang modal. Sebagai penyumbang utama peningkatan nilai impor. Nilai impor barang modal mencatat 31,32 miliar US dollar atau naik sebesar 17,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan memberikan andil peningkatan sebesar 3,12%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau kode HS85. Dan berikutnya ada kapal perahu dan struktur terapung kode HS89 serta kendaraan udara dan bagiannya kode HS88. Sedangkan impor bahan baku penolong turun sebesar 1,09% menjadi 110,57 miliar US dollar. Begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 2,85% atau menjadi 14,09 miliar US dollar. Jika kita dilihat menurut negara dan kawasan tujuan impor, peningkatan nilai impor terjadi dengan negara Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Sementara itu, impor dari negara ASEAN dan Uni Eropa mengalami penurunan. Pada Agustus 2025, total nilai impor mencapai 19,47 miliar US dollar atau turun sebesar 6,56% dibandingkan Agustus tahun 2024. Nilai impor migas sebesar 2,73 miliar US dollar atau naik sebesar 3,17% secara tahunan. Sementara itu, impor non migas nilai 16,74 miliar US dollar mengalami penurunan secara tahunan sebesar 7,98%. Penurunan nilai impor secara tahunan didorong oleh penurunan impor non migas dengan andil penurunan sebesar 6,97%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan.
Pada Agustus 2005 terjadi penurunan impor untuk golongan penggunaan barang konsumsi dan barang bahan baku penolong secara tahunan. Sementara itu untuk barang modal menunjukkan adanya peningkatan. Kalau kita lihat secara tahunan, nilai impor barang konsumsi turun 5,24%, nilai impor bahan baku penolong sebagai pendorong utama penurunan impor turun sebesar 9,06%, dengan andil penurunan sebesar 6,52%. Nilai impor barang modal naik sebesar 2,45%.